Dan aku melihat garis finish itu, wa in likulli syangin khayya, dan tiap-tiap manusia memiliki garis finish. Tiap-tiap manusia memiliki garis finish, kata dia. Wa ghayatu kullu syangin al-mautu, dan tiap-tiap kemudian garis finish pada manusia adalah kematian. Bukankah yang namanya manusia telah dibatasi, sebagaimana titik akhir dari perjalanan hidup adalah finish tatkala kemudian kita berpulang kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia itu akan bersantai-santai, berleha-leha, jarang memohon ampun kepada Allah, tidak pernah memohon ampun kepada Allah, jarang mendirikan sholat malam, sementara usianya telah menua. Paling-paling tinggal terhitung bilangan usianya 1 tahun atau 2 tahun, atau bahkan 10 tahun, atau bahkan berkurang dari jumlah yang kemudian kami katakan seperti itu. Artinya kalau suatu saat kemudian kita mendekati garis finish itu, tentunya ingin jauh lebih, ingin memacu kuda kita supaya cepat dan menjadi pemenangnya, dan kita senantiasa dihadapkan kepada kematian. Qala wa qala lahu qailun hinna kabura wa daqqa. Ada yang berkata kepadanya tatkala dia usianya telah tua dan kemudian tenaganya sudah lemah. Kita tahulah manusia dari tahun ke tahun 40, 50, 60, lambat laun juga semakin menua usianya. Kulit juga semakin mengkeriput, tenaga juga sudah melemah. Yang dulu pernah berjalan lama dia kuat, sekarang pun paling-paling 10 langkah ataupun 15 langkah sudah terengah-engah nafasnya. Dan dia, Abu Muslim Al-Khawlani, pernah ditimpa ketuaan dan dia juga sudah melemah tenaganya. Lantas ada orang yang berkata, lau qasarta an ba'di matasna, katanya, seandainya engkau wahai Abu Muslim Al-Khawlani, engkau tidak melakukan ibadah sebagaimana dulu, itu bagaimana engkau hari ini tatkala usiamu tua melemah, kemudian beringanlah atau ringankanlah ibadahmu, jangan seperti dulu. Ini menunjukkan kapasitas ibadah dia di masa dulu sampai masa tua sama. Hari ini kita dihadapkan pada permasalahan, lah jenengane wong tua lah, iki kan ya, seakan-akan lah wong tua lah sholat begitu biyen jam 6 segi angel wis wong tua. Kadang-kadang kita kan dihadapkan seperti itu ya, ngaji bahasa Arab lah, ngomong ngaji bahasa Arab bukan wong tua, iya kan ya, seakan-akan tua itu menjadi satu alasan, iya enggak? Sekarang hari ini kita dihadapkan pada permasalahan bahwa usia tua seakan-akan menjadi alasan pembenaran untuk supaya kita rukhsah, ringan di dalam ibadah, tidak memberatkan badan dan tidak memberatkan jiwa tatkala usia menua. Lah nggak sholat jamaah kebuang melakukan angel wis tua yang biyen, seakan-akan ini satu alasan yang dimaklumi di zaman kita hidup hari ini. Tapi coba lihat seorang Abu Muslim Al-Khawlani, dia usianya telah tua, tenaganya melemah, tidak pernah berubah kapasitas ibadahnya, sehingga orang-orang malah yang sibuk, kanca-kancanya yang sibuk, sehingga dia berkata kepada Abu Muslim Al-Khawlani, kenapa kemudian kau tidak beringan ibadahmu? Usiamu telah menua, usiamu telah melemah, dan usiamu telah menua dan tenagamu telah melemah. Dia tidak mengurangi sedikit pun. Kemudian dia berkata, Ara'aitum lau arsaltum al-khayla fil halabah, kata dia, apakah engkau pernah melihat seandainya engkau mengirimkan kuda di dalam perlombaan, kata dia, apakah engkau pernah melihat tatkala orang mengirimkan kuda di dalam perlombaan, taquluna li farisiha,
Tentunya orang yang mengirim kuda di dalam perlombaan itu akan berkata kepada jokinya atau penunggangnya. Itu dia berkata kepada jokinya, penunggangnya, hati-hatilah engkau dengan kudaku itu. Sayangilah kudaku itu. Lemah lembutlah dengan kudaku itu. Tak kalah kemudian dia berkata kepada jokinya, akan tetapi engkau coba lihat bagaimana keadaan manusia tatkala menaiki kuda di dalam satu perlombaan, hendak melihat garis finish atau garis akhir, dia akan pacu kudanya, tidak pandang bulu kuda itu tua atau muda, kuda itu lemah ataupun kuat, dia akan pacu kudanya untuk sampai ke garis finish. Maksudnya adalah harusnya usia tua, usia sebentar lagi mendekati garis finish. Sebagaimana perlombaan kuda, kalau Anda mengikuti salah satu perlombaan, di dalam perlombaan kuda itu Anda mendekati garis finish, bukankah Anda ingin menjadi juara, ingin menjadi pemenangnya, sehingga engkau pacu kuda itu dengan cepat, engkau akan pukul kuda itu, kemudian engkau akan cambuk kuda itu supaya melangkahnya lebih cepat sekalipun kuda itu tua. Maksudnya demikian, harus nek wis tua malah tambah iba gaya dalam meninggalkan cedek finish nang kene, maksudnya mati. Coba, ini nasihat dari seorang, yaitu Abu Muslim Al-Hawlani. Jadi kalau suatu saat Anda mendapati orang begitu semakin menua, semakin melemah, kapasitas ibadahnya berubah, dia lupa dia sedang mengendarai kuda yang hendak dipacu untuk di dalam satu perlombaan. Apabila melihat garis finish, harusnya ia ingin bersegera untuk mencapai garis finish sebagai pemenangnya. Oleh karena itulah dia berkata demikian. Lantas kemudian dia berkata, yaitu Abu Muslim Al-Hawlani, fa inni qad insaraftu al-ghayata, dan aku melihat garis finish itu, wa in likulli syangin khayya, dan tiap-tiap manusia memiliki garis finish, tiap-tiap manusia memiliki garis finish, kata dia. Wa ghayatu kullu syangin al-mautu, dan tiap-tiap kemudian garis finish pada manusia adalah kematian. Bukankah yang namanya manusia telah dibatasi, sebagaimana titik akhir dari perjalanan hidup adalah finish tatkala kemudian kita berpulang kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia itu akan bersantai-santai, berleha-leha, jarang memohon ampun kepada Allah, tidak pernah memohon ampun kepada Allah, jarang mendirikan sholat malam sementara usianya telah menua. Paling-paling tinggal terhitung bilangan usianya 1 tahun atau 2 tahun, atau bahkan 10 tahun, atau bahkan berkurang dari jumlah yang kemudian kami katakan seperti itu. Artinya kalau suatu saat kemudian kita mendekati garis finish itu, tentunya ingin jauh lebih, ingin memacu kuda kita supaya cepat dan menjadi pemenangnya, dan kita senantiasa dihadapkan kepada kematian. Oh pantas ibadah orang beda, karena memahami konsep bagaimana manusia hidup di dalam kehidupan dunia. Kalau hari ini kan tidak, kalau hari ini tidak, seakan-akan masa tua itu menjadi penghalang untuk memperingan atau rukhsah di dalam ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Yang lebih parahnya lagi, lebih parahnya mending zaman nom ya wasyikep, tua ya wasyikep, lebih nom mending. Kalau disinggung Abu Muslim Al-Hawlani, dia tidak menyinggung orang yang dulu kemudian malas, hari ini juga malas, dia tidak menyinggung. Dia menyinggung masa muda yang rajin, harusnya kemudian komitmen masa tua lebih rajin, atau kemudian senantiasa istiqomah di dalam. Tapi kalau masa muda malas, masa tua malas, tidak menyinggung. Artinya kalau tidak disinggung sesuatu yang celaka. Naudzubillah semua, naudzubillah. Kira-kira kalau kita masuk di dalam nasihat kisah Abu Muslim Al-Hawlani, kita termasuk apa? Kuda kita mungkin muda, sebetulnya kuat untuk dipacu, akan tetapi kita kemudian memanjakannya. Kita sebetulnya kuat untuk berdiri sholat malam setiap malam 11 sholat, kita kuat.
Kita sebetulnya kuat mampu mengatakan Al-Quran selama 1 bulan. Kita sebetulnya kuat untuk mendirikan majelis taklim 1 minggu kemudian datang senantiasa. Kita kuat. Kita kuat untuk melakukan ibadah sholat duha, zikir pagi, zikir petang. Sebagaimana kuda kita juga kuat, akan tetapi kuda kita dimanjakan. Kasih makan rumput yang hijau-hijau. Tidak pernah dipacu untuk berlari. Tidak pernah ikut perlombaan. Lambat laun kemudian karena penyakit yang ditimbulkan akhirnya karena banyaknya makan, bukan karena banyaknya dipacu untuk beribadah. Akhirnya kita kan seperti itu ya, dipakani terus kayak jaran, kayak kuda yang bagus sebetulnya kudanya, larinya cepat, kudanya kuat, tetapi hanya dikasih makan, dimandikan, dibersihkan, akan tapi tidak pernah dipacu untuk beribadah. Akhirnya kuda itu lambat laun menua. Begitu menua mengidap penyakit yang ditimbulkan bukan karena dia terbebani beratnya beribadah kepada Allah, tapi karena permasalahan banyaknya makan dan kecintaan terhadap segala kemewahan dunia. Dia model kuda nih sing kaya gue. Maka hari ini kalau anda kemudian nanti pulang, oh ya ingat aku memilih kuda, ya harus dipacu. Dan sungguhnya kudaku itu kuat untuk berlari lebih kencang dari biasanya. Kalau dulu anda kemudian tidak mengatakan Al-Quran, katakan mulai hari ini. Kalau anda tidak istiqomah di sholat malam atau istiqomah hanya di bulan Ramadan, istiqomahkan sekarang. Kalau anda di tengah malam tidak pernah duduk bersimpuh, mohon ampun kepada Allah untuk beristighfar, malam nanti pacu kuda itu. Bukankah kita memiliki waktu yang sedikit? Bukankah kita waktu yang telah tersisa di dalam kehidupan ini, kita tidak pernah ada yang tahu seberapa jauh atau seberapa lama lagi kita akan hidup di dalam kehidupan dunia. Maksudnya seperti itu. Ya, ini caranya apik ya. Ini manja ya. Pokoknya apik, dedegnya apik caranya. Ya. Aduh. Udah. Nah, itu Abu Muslim Al-Hawlani. Sekarang yang keempat, kemarin kan Abu Amir bin Abdullah, yang kedua Rabi bin Husain, yang ketiga ini Abu Muslim Al-Hawlani. Sekarang yang keempat adalah Aswad bin Yazid